Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Nah, kali ini kita lanjut video kita yang ketiga ya, part ketiga. Kemarin part ke-1 kita udah ngebahas tentang dasar-dasar membaca candlestick, entah itu dalam body, doji, dan lain-lain. Nah, dan sekarang kita langsung baca beneran ya, real, kita langsung baca di market aslinya, yaitu di aplikasi Pintu. Sebenarnya kalian bisa juga main dimanapun di platform lainnya, mau di Peluang atau di Indodax, itu seterah kalian ya. Jadi kalau ini gue ngasih tahu dasar-dasar aja. Oke, kita ke Bitcoin. Bitcoin kita pakai yang candle 1 tahun ini biar kita gampang ya, gampang baca informasi candle juga, bodinya juga gede-gede. Oke, jadi seterah kalian, kalau kalian bisa 24 jam itu tergantung dari kalian. Oke, lanjut. Nah, ini ada candle merah atau bearish dan candle bullish atau candle hijau. Jadi nggak semua candle hijau itu dia itu informasinya naik ya. Kalian tahu kan kalau yang ke atas itu kebanyakan candle hijau, dan candle downtrend atau bawah itu bisa candle warna merah. Jadi nggak selamanya candle merah itu downtrend terus atau ke bawah, karena kadang ada informasi, ada kayak ngasih tahu kalau itu candlenya udah melemah, udah pelemahan. Oke, kita langsung screenshot aja yang bagian ini, dan nanti gue edit biar kalian juga tahu cara bacanya. Oke, kita langsung mana ya. Oke, nah jadi sebelumnya yang part 1 yang kalian belum nonton itu materinya kayak gini nih. Ini sama ini body, tentang body candle, tentang informasi candle dari dasar, itu yang part 1. Video gue sebelumnya kalian bisa tonton juga. Setelah itu ke part 2 kalian bisa tonton juga. Di situ gue ngebahas tentang candle reversal dan candle doji, serta tentang sumbu, body, semua ada di part 2 ya guys. Jadi kalau kalian langsung nonton ketiga ini mungkin kalian akan bingung, percuma juga kalau kalian nggak paham alurnya. Jadi mending kalian nonton dulu video gue yang pertama. Oke, kita lanjut langsung ke materi ketiga. Jadi gini, sumbu dan body itu ada artinya ya. Jadi nggak semua candle bentuknya itu ada artinya. Contohnya kalau sumbu itu kita bisa artiin sebagai suatu arah harga, dan body candle itu diartikan sebagai kekuatan candle. Jadi kesimpulannya itu semakin kecil suatu body candle, semakin lemah sebuah candle, begitupun sebaliknya. Jadi saat dia uptrend, contohnya nih ya, candlenya hijau, informasinya naik, tapi bodinya kecil. Semakin kecil bodinya, berarti semakin dia mengartikan pelemahan dari si candle hijau, atau uptrend itu mau melemah, dan gak berapa lama atau beberapa candle kemudian mungkin akan muncul candle merah. Nah itu sebaliknya begitu juga candle merah ya. Oke, kita langsung baca aja. Di sini sebenarnya gue udah screenshot semua, tapi karena kalau gue edit semua ke bawah kan nggak mungkin, bakal lama, ngabisin waktu juga kan, biar kalian nggak ngantuk juga. Nanti kalian tanya-tanya aja kalau kalian masih nggak paham. Oke, kita lanjut. Nah, ini di nomor 1 ada candle merah dengan sumbu panjang atas bawah sama, artinya itu sebagai pelemahan seller atau bisa disebut juga informasi kenaikan. Nah, itu nomor 1 yang gue kasih panah hijau ya, nomor 1. Dan berikutnya nomor 2 dengan warna hijau, panah hijau itu sama, karena si sumbunya panjang bawah dan sumbu atasnya panjang pendek dan bodinya itu berada di atas, dia berarti mengartikan informasi pelemahan seller atau juga informasi kenaikan. Nah, jadi ngerti nggak? Kalau candle merah itu kan ngikutin body. Mau body di bawah berarti dia kuat ke bawah. Kalau body ke atas berarti dia informasinya kenaikan, pelemahan. Nah, kalau si candle hijau itu ngikutin sumbu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu candle reversal yang kemarin gue sebutin di part 2. Ada. Nah, candle reversal ini ada 2 kegunaan. Dia bisa pembalikan harga atau bisa penerusan harga. Nah, kalau yang ini nomor 3, informasi candlenya itu karena bodinya di bawah dan sumbunya di atas, berarti kalau candle hijau kan ngikut sumbu, berarti nomor 3 itu dia ke atas informasinya,
tapi masih lemah, kita tunggu konfirmasinya yang kuat. Nah, lanjut ke nomor 4. Oke. Nah, nomor 4 itu yang warna hijau. Jadi kita bahas yang naik dulu ya. Yang bahas yang bawah-bawah yang panah 1, 2, 3, 4 nih kan merah nih. Nanti kita bahas lagi ya. Nah, jadi kita mau bahas yang uptrend dulu, naik ke atas. Nanti kalau setelah yang naik ke atas sudah selesai baru ke bawah, yang ini merah. Dan candle nomor 4 tetap ke atas. Kenapa gue bilang ke atas? Bodinya berada di atas, sumbu bawahnya panjang dan sumbu atasnya pendek. Makanya dia disebut candle pelemahan seller atau juga informasi ke atas. Nah, nomor 5 panah hijau dan candlenya itu yang berbentuk warna hijau. Kenapa gue bisa bilang dia itu ke atas? Malah dia bisa kuat ke atas karena si bodinya ini ada di bawah dan sumbunya ini ada di atas. Jadi candle hijau itu kan ngikutin sumbu. Berarti sumbunya kan di atas, berarti informasinya kuat ke atas. Dan kenapa dia nggak langsung ke atas, Bang? Nah, di sini turun ke atas nih, konfirmasi kuat kan? Karena di sebelahnya itu ada resistennya. Jadi dia itu udah ke atas, lihat sumbunya tuh. Sumbunya kan arah harga yang gue udah bilang. Dan sumbunya itu menyentuh resisten, maka dia mantul lagi ke bawah, nggak bisa menembus. Makanya dia jadi candle kayak gini nih. Jadi nggak bisa. Jadi masih muncul candle merah berikutnya. Dan candle merah ini yang nomor 6 yang gue panen warna hijau. Itu informasinya masih ke atas, masih kuat. Cuman dia masih, ini disebutnya bimbang ya. Bimbang karena di atas ada resisten juga, di bawah juga ada support juga. Nanti yang soal resisten dan support gue bakalan lanjut ke video lanjutan lagi ya. Jadi kita pelan-pelan dulu belajarnya, oke? Nah, yang nomor berapa? Nomor 7 ya. Kita langsung ke nomor 7, warna candle hijau ini dan panahnya hijau. Nomor 7 itu yang warna hijau, candle hijau, itu informasinya naik ke atas ya. Informasi ke atas, kenapa gue bilang begitu? Body kuat, sumbu atas panjang, dan bawahnya juga ada tapi pendek. Nah, jadi dia informasinya kenaikan. Oke, kita lanjut ke nomor 8 dengan nomor 8 warna hijau panahnya. Dia itu candle merah ini informasinya kenaikan atau bisa disebut pelemahan seller. Kenapa gue bilang? Karena bodinya itu ada di atas dan sumbunya itu berada di bawah panjang. Jadi dia bisa disebut candle pelemahan seller atau informasi kenaikan. Dan nomor 9 itu yang warna hijau, candlenya juga, panahnya juga warna hijau. Dan ini informasinya ke atas. Nah, emang kalau kita nggak jeli banget, ini kayak pelemahan buyer ya, atau pelemahan si hijau, candle hijau, karena hampir sama sumbunya. Tapi karena kalau kita lihat jeli banget nih, sumbu atasnya itu lebih panjang dibandingkan sumbu bawah, makanya masih disebut informasi kenaikan, kuat ke atas malah. Makanya dia masih naik ke atas di candle berikutnya. Nah, di nomor 10 ini yang panah warna hijau dan candle ini tipis warna hijau juga. Dia itu karena sumbunya di atas, ini disebut candle rejection ya. Rejection, jadi sumbunya di atas itu berarti lebih panjang, berarti informasinya masih ke atas dengan informasi kuat ke atas, tapi body kecil yang gue bilang tadi, berarti body kecil itu menandakan dia mau pelemahan harga. Jadi mungkin beberapa berikut candlenya lagi akan candle merah muncul. Oke. Nomor 11 masih dia muncul candle hijau. Nah, candle hijau ini bodinya lumayan kuat, sumbu atasnya panjang, makanya gue sebut informasi kenaikan. Dan nomor 12 ini dengan panah warna hijau, candlenya berwarna merah. Kenapa gue sebut informasinya masih naik atau pelemahan seller juga, pelemahan si candle merah, karena si body merahnya itu berada di atas dan sumbunya itu di bawah lebih panjang, dan atasnya itu sumbunya lebih pendek. Kita lanjut ke nomor 13, candle warna merahnya dan panah warna hijau, itu masih tetap gue bilang itu informasi kenaikan dan pelemahan seller. Kenapa? Masih body ke atas dengan sumbu bawahnya panjang, lebih panjang daripada sumbu atasnya, makanya gue sebut masih informasi kenaikan. Dan nomor 14 juga sama, ini yang kayak di awal ya, candle nomor 1, sumbu panjangnya sama panjang, sumbu atas bawahnya dengan dibalut dengan body, cuman disebutnya masih tetap pelemahan seller atau juga masih kayak netral, yaitu masih bingung mau ke atas apa ke bawah, sama-sama kuat.
Lanjut ke nomor 15 ini. Nomor 15 ini ke panah warna hijau dengan muncul candle merah. Kenapa masih gue sebut informasi kenaikan? Lihat, sumbunya lebih panjang bawah, atas lebih pendek. Bodinya juga berada di atas, berarti disebutnya informasi kenaikan atau pelemahan seller, pelemahan candle si merah. Nah, lanjut ke nomor 16 dan panahnya warna hijau. Di situ muncul candle hijau candle hijau dengan informasi kenaikan. Mungkin hampir kalau dilihat nggak jeli banget nih, hampir sama ya kalau dari jauh. Cuman gue tahu kan ada sumbunya lebih panjang atas, bawahnya juga lebih pendek dengan bodi lumayan kuat, berarti dia informasinya ke atas. Nomor 16 ya. Lanjut ke nomor 17 dengan panah warna hijau dan muncul candle merah dengan informasi kenaikan. Kenapa gue masih bilang dia kenaikan? Dengan berarti dia pelemahan seller atau pelemahan candle merah, karena sumbunya panjang, sumbu atas bawahnya panjangnya sama kayak nomor 14 candlenya ya. Cuma bedanya di body doang, ini lebih kecil, sumbunya juga lebih kecil, tapi masih bisa dibilang informasi ke atas atau pelemahan seller juga. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Dengan nomor 18 dengan panah hijau dia muncul candle si merah, dan candle merah ini informasinya kenaikan dan konfirmasi pelemahan seller karena sumbu di bawah dan kedua ini di atas. Nomor 9 masih sama, kalian bisa tahu ini kayak nomor 18. Dan nomor 20 dengan muncul candle rejection, sumbu panjang atas, berarti masih ke atas informasinya ya. Dia nunggu konfirmasi kalau candle kayak gini. Nomor 21 sama. Nomor 21 ikutin bodinya di atas, sumbunya lebih panjang di bawah, berarti nomor informasinya masih ke atas, pelemahan si seller. Nomor 22 candle yang warna hijau, panah warna hijau ini sama juga kayak nomor 20, dia informasinya kenaikan meskipun masih agak lemah bodinya. Dan nomor 23 yang terakhir, yaitu dia sumbunya ada di atas dengan konfirmasi candle hijau, body di bawah dan sumbu di atas, berarti informasinya kenaikan. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian bearish atau informasinya bawah semua nih. Tadi kan bagian atas nih. Nah, kalian bisa screenshot juga nih. Gue kasih waktu kalian screenshot biar kalian tahu juga buat patokan kalian belajar. Kalau lagi sempat ada waktu, kalian juga bisa ingetin. Sebenarnya belajar candle, pola candle ini nggak usah diingetin. Kalian tahu aja basicnya yang kemarin gue kasih tahu, kalau candle hijau itu ngikutin sumbu dan candle merah itu ikutin body. Oke, kita lanjut. Dan nomor 1 candle merah dengan panah merah yang arah ke bawah, itu informasinya ke bawah dengan candle merah berbentuk doji. Kalau candle merah kan ikutin sumbu dojinya, jadi dia ke bawah. Dan kalau hijau doji ikutin body. Nah, kalau nomor 2 ini yang tadi gue bilang, kalau hijau itu candle dojinya ngikutin body, berarti dia informasinya ke bawah karena salibnya ada di bawah. Jadi dia informasinya ke bawah dan pelemahan si buyer disebut juga. Nah, nomor 3 ini disebutnya kuat ke bawah. Kenapa? Karena si candle merah ini mengikuti body, sumbunya panjang atas, bodinya kuat ada di bawah, sumbu bawahnya itu kecil ya, nggak panjang, karena sumbu lebih panjang sumbu atasnya, arahnya ke bawah, berarti dia informasinya kuat ke bawah. Dan nomor 4 ini bentuk panah warna merah dengan warna candlenya warna hijau. Kenapa gue bilang dia masih informasi ke bawah padahal warnanya hijau? Seperti yang gue bilangin, kalau si candle hijau ngikutin si sumbu, karena sumbunya di bawah berarti ngikut ke bawah meskipun ada atasnya sumbu pendek. Nah, lanjut ke candle nomor 5 ini, panah merah dengan muncul candle hijau dengan si sumbu bawahnya lebih panjang, berarti dia mengikuti sumbu ke bawah. Dan nomor 6 juga masih ke bawah, sama karena sumbunya lebih panjang di bawah, makanya gue sebut dia candle pelemahan buyer atau juga disebut informasi ke bawah. Nah, jadi ini termasuk pelemahan buyer ya.
panah nomor 5, nomor 4, nomor 6. Yang warna merah ini sebutnya pelemahan si buyer atau pelemahan si candle hijau. Kita langsung nomor 7 juga sama, masih sumbu bawah, makanya ke bawah. Dan nomor 8 ini doji yang kemarin gue bilang ada di video gue yang part kedua itu. Dia disebut doji, sumbu atas bawahnya agak sama ya kayaknya. Ya menurut gue agak panjangnya bawah sih dikit, tapi agak sama. Pokoknya kalau sama sumbu atas sumbu bawah itu berarti dia itu netral ya. Berarti nunggu konfirmasi candle kekuatan baru kita bisa open buy. Nah kalau ini sumbunya di bawah lebih panjang berarti masih ngikutin si candle merah itu ke bawah informasinya. Dan candle rejection ini sumbunya ada di bawah sama ikutin ke bawah juga, nomor 9 ya. Itu informasi ke bawah. Dan nomor 10 panah merah ini kuat banget dia buat ke bawah. Kenapa gue bilang kuat? Lihat. Candle bodinya kuat, sumbunya ada di atas lebih panjang, bodinya di bawah, dan di bawah juga ada sumbu tapi pendek. Makanya itu disebut candle kekuatan ya. Kekuatan harga, kekuatan si seller. Nah, tapi setelahnya di nomor 11 itu muncul candle si hijau dengan sumbu di bawah. Meskipun bodinya kuat ya, tapi tetap itu informasi yang ke bawah. Hampir mau melemah. Nah, muncullah candle merah lagi. Tapi udah gue jelasin nomor 8 itu, kita langkahin langsung ke nomor 12. Dan nomor 12 ini candle bodinya hijau dengan sumbu di bawah. Berarti karena si candle hijau ini ngikutin sumbunya di bawah lebih panjang daripada di atas, berarti dia informasinya ke bawah atau pelemahan si buyer. Nah, kita lanjut ke nomor 13, dia itu informasinya nomor 13 ini informasi ke atas ya. Karena sumbunya panjang atas, gue salah ngedit juga. Karena lihat candle hijau ini sumbunya ke atas, dia masih ke atas juga. Oke, kita langkahin aja langsung. Nomor 13 informasi ke atas ya, bukan ke bawah. Nomor 14 ini dia sumbunya di bawah lebih panjang, berarti dia informasinya ke bawah. Dan nomor 15 ini doji. Doji itu ngikutin kalau candle hijau itu ngikutin salib ya. Kalau salib di bawah berarti dia ke bawah. Nah, ini salibnya berada di bawah berarti dia lebih ke bawah dominannya. Kita lanjut ke nomor 16. Nomor 16 ini di sumbunya lebih panjang di bawah daripada atas dan berbentuk candle hijau, berarti pelemahan candle hijau. Dia mau informasi ke bawah. Nomor 17 juga sama ya, sumbunya masih di bawah, panjang. Nomor 18 juga begitu, dia disebut sumbu bawah ini berarti informasi ke bawah nih. Nomor 6 dan 17, 16, 17, 18 itu candle pelemahan buyer ya termasuknya. Bisa disebutnya informasi candle. Nah, kita lanjut ke candle nomor 19 itu informasinya kuat ke bawah. Kenapa gue bilang kuat dia ke bawah? Nomor 19 panah merah ini karena sumbunya di atas lebih panjang dan bodinya di bawah dan lumayan kuat meskipun ada sumbu di bawahnya tapi pendek ya. Makanya termasuk informasi ke bawah kuat. Nah, nomor 20 ini doji. Doji ini berarti salibnya ada di bawah dan berbentuk warna hijau, berarti mengikuti salib. Kita informasinya ke bawah. Nomor 21 juga sama ya guys. Tetap nomor 21 sumbunya tuh di atas tapi body di bawah. Nah, makanya kalau ini kan ngikutin body berarti masih tetap ke bawah meskipun agak lemah ya. Nomor 22 ini yang disebut pelemahan seller atau disebut sinyal juga, nanti gue kasih tahu juga di kelas lanjutan lagi atau video lanjutan lagi. Ini dia juga pelemahan buyer, informasi ke bawah. Nomor 23 yang terakhir informasi kuat ke bawah. Tetap sama kayak candle nomor 19. Kenapa gue bilang dia informasi kuat? Bodinya ada di bawah dengan sumbu panjang di atas. Nah, oke. Jadi kalian bisa hafalin sendiri, kalian bisa ulang screenshot ini. Itu panahnya udah gue kasih tahu arahnya. Masih nggak paham, kalian tinggal ulang lagi video pertama gue. Dan yang kedua itu pasti di situ udah gue kasih detail banget tentang informasi candle. Kalian pelajari pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru karena masih panjang perjalanan kalian. Oke, mungkin segini aja. Ini karena satu aja, bisa-bisa tenggorokan gue kering kalau gue jelasin semuanya. Lihat, masih ada sebenarnya, belum gue edit aja, cuman ini segini aja ya.
paham lah kalian. Candle sama aja kok, muncul itu doang, itu aja juga. Jadi kalian hafalin. Kalau kalian masih nggak ngerti atau nggak paham, kalian bisa tulis di kolom komentar gua atau bisa ke Instagram gua DM langsung. Gua jawab, gua bantu sebisa gua dan semampu gua. Oh iya, kan ada nanya nih, suka ada yang nanya, "Bang, kalau kita belajar pola candle ini cuman di aplikasi Pintu doang, bisanya apa buat di aplikasi lain?" Pokoknya kalau trading itu di mana-mana dia pakai gunain candle kebanyakan ya. Mungkin ada mungkin ada kayak chart grafik gitu ya. Ibaratnya kayak apa ya, kayak jaring-jaring, kayak garis-garis gitu ada juga bentuknya, tapi kebanyakan orang kalau trading tuh pakai candlestick karena lebih mudah kita membaca pola candlesticknya. Makanya ilmu basic ini gue kasih tahu juga penting kalau kalian mau trading di saham, trading di forex, atau trading di aplikasi lain sejenis kripto. Banyak kan kripto, kalian juga bisa gunain ilmu basic ini buat kalian. Jadi kalian tuh nggak buta arah, nggak buta sama harganya. Jadi kalian tahu mana kapan kalian berhenti buat take profitnya, kapan kalian stop lossnya. Oke, segitu aja kali ya. Semuanya udah gue kasih tahu. Ini sama nih, gue langsung screenshot dari real marketnya di aplikasi Pintu. Mungkin video selanjutnya gue bakal bahas lagi, jadi kalian tetap pantau terus. Karena materinya masih banyak yang masih belum gue kasih tahu, karena pelan-pelan dulu, segini dulu biar agak gak kepanjangan juga videonya. Oke, terima kasih yang udah nonton video gue, thanks supportnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.